Lingkungan tercemar, hak warga terlantar. Itulah pemirsa tema dari Hot Room pada malam hari ini. Mungkin tadi Anda sudah melihat tayangan Hot Room mengenai pencemaran lingkungan. Anda warga Jakarta mungkin sudah akhir-akhir ini merasa susah nafas, pakai masker, kalau lagi menyetir atau jalan kaki rasanya semuanya abu-abu. Nah, itulah mengapa ini bukan sesuatu yang membanggakan sebenarnya bagi warga Indonesia, karena Indonesia memiliki dua daerah yang termasuk paling tercemar di dunia. Sebelum kita mulai Hot Room pada malam hari ini, saya akan paparkan data dan fakta daerah-daerah di dunia yang termasuk paling tercemar di dunia. Kita mulai dengan daerah pertama, yakni ada di Rusia. Daerah ini bernama Norilsk di Rusia. Polusi udara di kota ini dianggap sangat parah, pemirsa. Bayangkan hampir 500 ton tembaga, nikel oksida, serta 2 juta ton sulfur oksida yang diakibatkan oleh limbah industri di daerah ini. Dari Rusia ada juga Bangladesh, yakni tepatnya di daerah Hazaribagh. Nah, mayoritas pabrik pengelolaan kulit di sana masih terus membuang limbah produksinya ke sungai. Bayangkan juga, tiap harinya sungai ini tercemar sekitar 22 liter limbah beracun yang bisa menyebabkan misalnya penyakit kulit, susah nafas, hingga kanker. Yang ketiga, kita ke Tiongkok, pemirsa. Tiongkok ini didaulat sebagai negara paling polutif sedunia. Banyak zat yang berbahaya seperti sulfur dioksida, lalu ada nitrogen dioksida, bebas beredar di udara. Misalnya wilayah Beijing, Tianjin, Hebei menyumbang polusi terbesar di wilayah Tiongkok karena merupakan pusat bagi industri-industri besar. Selanjutnya ada Indonesia, seperti saya katakan tadi ada 2 wilayah dan yang masuk ke dalam data adalah Sungai Citarum. Di sana ada 2.000 pabrik yang membuang sampahnya ke sungai, sehingga menyebabkan kondisi air 1000 kali lipat lebih kotor dari air minum biasa. Itulah mengapa Hot Room pada malam hari ini akan mengangkat tema yakni lingkungan tercemar, hak warga terlantar. Kita langsung menuju ke Bang Hotman. Selamat malam Bang Hotman. Oke, pelapor pertama yang datang ke Hot Room adalah Saudara Prigi, saya, Bang. Ketua Ekoton. Apa itu Ekoton? Ini Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, sebuah LSM yang memang fokus pada masalah kali Sudah berantas. termasuk organisasi lingkungan hidup yang diakui undang-undang? Iya. Sudah berapa tahun praktek? Sudah 20 tahun ini. Oh, 20 tahun. Jadi Anda mengadukan terkait pencemaran Sungai Berantas, Surabaya. Ya. Di Jawa Timur. Oke. Bisa ceritakan kasusnya, inti pokoknya. Berantas ini kan sungai terpanjang di Jawa Timur. Ada 350 panjangnya. Ada sekitar ratusan industri yang membuang limbah cairnya ke Kali Berantas. Ya. Di hilirnya itu dipakai oleh 5 juta orang di Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu bahan baku air minum. Ya. Sejak tahun 2015 terjadi peristiwa ikan mati massal rutin tiap musim kemarau. Ya. 2015, 16, 17, 18, bahkan kemarin di bulan Juli ini itu 5 kali kejadian ikan mati massal di sungai kami ini. Karena memang ada pabrik kertas, ada kurang lebih 12 industri kertas, dan ada 11 pabrik gula yang pada musim kemarau ini kan di mana airnya menyusut, pabrik gula beroperasi pada bulan ini. Sehingga kemudian airnya menjadi pekat, oksigen menurun, sehingga kemudian otomatis ikan menjadi mati massal. Jadi kerugian masyarakat apa? Kehilangan pencaharian ikan atau karena tercemar jadi bau? Kita atau apa? terganggu orang Surabaya, orang Gresik karena kita mengambil air PDAM tadi. PDAM, air minum dari situ emang? 98% PDAM itu ngambil dari Kali Berantas ini. Upaya hukum yang sudah dilakukan apa? Tindakan hukum? Kita menggugat Kementerian Lingkungan Hidup, menggugat Menteri PU dan Gubernur Jawa Timur karena selama 5 tahun ini kita anggap mereka tidak yang digugat apa? Digugat di mana? Di PN Surabaya. Gugatan pokoknya apa? Isinya apa? Kita menggugat karena memang lalai mengawasi, mengabaikan, melalaikan kewajiban mereka mengawasi sehingga terjadi pengulangan ikan mati massal. Terus yang diminta apa di gugatan itu? Kita minta ganti rugi. Bukan, SOP penanganan aja. Ada SOP penanganan. Begitu ada ikan mati massal, siapa sih yang harus turun? Kemudian adalah industri yang dikenakan hukuman. Karena selama ini SOP penanganan yang digugat, bukan penyebabnya, bukan siapa pihak geladinya. Iya, memang pihak geladinya siapa. Kemudian dia harus, kita mengusulkan harus ada pemasangan alat yang on apa ya? Istilahnya itu real time gitu loh. Di outlet-outlet buangan itu. Dulu ini pakai tim kuasa hukum. Ada di kami ada ya. Aduh, coba nanya ke saya sebelumnya. Kenapa Bang? Ada celah apa emangnya? Harusnya saya banyak nangani gugatan seperti ini agar lebih menggigit. Harusnya semua perusahaan di situ gugat. Di situ minta disertakan dibatalkan SK AMDAL-nya. Karena itu SK AMDAL-nya. Karena sudah mencemarkan lingkungan hidup ya Bang. Termasuk ganti rugi. Karena kalau ganti rugi dari KLH nggak mungkin kan, nggak pernah pemerintah kasih ganti rugi. Tapi kalau dari swasta bisa. Harusnya tergugat 1
ratusan bila data semua, itu menjadi kasus yang sangat mantap. Karena itu termasuk salah satu pelaksana dari AMDAL. Kalau AMDAL dilanggar berarti SK AMDAL-nya itu bisa dibatalin. Itu baru menggigit. Maunya ke sini tapi tokonya mahal. Nah, itu dia permasalahan. Makanya ke Hot Room kan pada malam hari ini. Makanya kita kesini untuk melaporkan ini. Udah ada feedback belum? Setelah gugat terus ada feedback? Sudah. Prosesnya sudah sejauh mana? 2 bulan mediasi, kemudian sekarang replik duplik itu. Masih dalam proses. Oke, yang KLH bilang apa? Soalnya Dirjen KLH ada di sini. Bilang apa dalam pembelannya? Mereka nggak mengaku mau. bertanggung jawab nggak? Mereka malah meminta kita untuk meminta maaf gitu. Atas? Iya, atas karena kita menggugat kelalaian mereka. Ada lu usil begitu? Iya. Waduh, nanti bisa ditanyain Bang. Sama Fadil. Gitu ya? Iya. Oke. Tidak memuaskan lah jawaban mereka. Tidak jawab memuaskan Iya, mereka. iya. Jadi tapi masih taraf replik duplik. Terus ya kita terus akan ya. Gitu. Duplik, ya. Oke. Ada pelapor kedua Pak Puarman di sini. Ini juga dengan ceritanya. Gimana? Ini daerah mana? Ini kan tadi kan Jawa Timur, Sungai Berantas. Kalau ini Saya dari Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, Bang. Oh, Ya. oke. Jadi perkenalkan saya Puarman. ya, Saya ketua komunitas peduli Sungai Cilengsi dan Cikeas. ya. Sungai yang kami amati ada 2. Yang pertama Sungai Cilengsi, yang kedua Sungai Cikeas. Kedua sungai ini bermasalah. Kalau Sungai Cikeas permasalahannya cuma sampah bambu ya. Tapi Sungai Cilengsi ini luar biasa. Apa? Ketika musim hujan akibatnya banjir, dan ketika musim kemarau seperti sekarang pencemaran limbah industri. Ini mengalir dari Bukit Hambalang sampai ke Bekasi. Nah, sekarang ini Kali Bekasi ini sangat tercemar dan Sungai Cilengsi ini sangat tercemar sekarang. Kalau biasanya airnya bisa digunakan masyarakat dan ikan hidup di air, sekarang ikan udah pada mati. Hampir sama tadi ya. Warnanya hitam pekat dan juga bau dan masyarakat sangat terganggu. Mungkin Jadi kerugian masyarakat apa? Ya, mungkin Bang Amr pernah dengar ya. Ini namanya Curug Parigi. Ya. Curug Parigi ini adalah dinamakan dengan Niagaranya Bekasi. Bagus karena ya. begitu indahnya dan bersihnya. Nah, ini kondisi pada saat normal. Itu berapa tahun lalu masih kayak gitu? Sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu masih kayak gitu ya? 2,5 tahun lalu. Ini kemarin sore. Waduh. Ini kemarin sore. Lihat sendiri, tadinya putih, ini sekarang hitam pekat. Hitam pekat airnya, kemudian baunya luar biasa, buihnya juga, dan masyarakat sekitar sangat terganggu, Bang Ketman. 2 tahun doang. Yang lalai menurut Anda siapa? Ya, kalau Ada yang Pak Dirjen di sini, siap. Ngomong Kami aja. tidak bisa ngomong yang lalai gitu ya. Baik, harus dong. Intinya adalah kami dari komunitas KP2C ini, kita hanya melaporkan pada pemerintah. Melaporkan siapa? Melaporkan fakta-fakta kami temukan di lapangan. Ya. Jadi begini, Bang Ketman. Ya. Kami punya pos pantau, namanya di Jembatan Wika. Ya. Di Jembatan Wika ini airnya masih bening bersih, bagus ya. Kemudian 5 kilo di bawahnya, ini ada namanya di Jembatan Cukudawana Herang, airnya sudah hitam pekat, hitam, bau. Oke, itu fakta memang ada pencemaran. Siap. Tapi kan kalau Anda sebagai aktivis seperti beliau ini, kalian harus menemukan siapa yang lalai. Bagaimana minta Anda perbaikan kalau Kira-kira nggak tahu siapa siapa yang yang bertanggung di jawab? sasaran targetnya siapa? Nanti kita tanyakan lagi, kita harus jeda sebentar pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Ini kan sungai terpanjang di Jawa Timur, ada Ya. 350 panjangnya, ada sekitar ratusan industri yang membuang limbah cairnya ke Kali Berantas. Kali ini tim Hot Room bersama komunitas peduli Sungai Cilengsi Cikeas menelusuri sungai yang diduga tercemar limbah pabrik di kawasan Cikeas, Bogor. Sesampainya di lokasi, tim Hot Room pun sangat terkejut dengan keadaan sungai yang menghitam, berbau, dan berbuih. Dari pernyataan Ketua KP2C, dahulu tempat ini merupakan lokasi wisata Curug Parigi yang cukup bersih. Namun, kini tidak dapat digunakan sebagai tempat wisata karena tercemar. Rumah saya kebetulan ada di pinggiran Kali Curug Parigi di Villa Nusa Indah 5. Dampak kali ini yang ingin saya tanyakan sama pemerintah, apa efeknya buat generasi yang ada tinggal di sini untuk next yang akan datangnya. Saya cuma menghimbau buat pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan, tolong bantu warga kami yang ada di sekitar Bandaran Kali untuk membereskan masalah ini. Karena ini sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan berlarut-larut gitu loh. Bagaimana masalah ini bisa dibereskan. Anak-anak tidak bisa bebas bermain karena baunya, karena otomatis orang tua melarang untuk keluar rumah. Saya mintanya Presiden Jokowi langsung turun tangan untuk membereskan masalah ini. Gitu loh. Soalnya kalau dari jajaran pemerintahan yang biasa-biasa aja tidak akan bisa. Warga pun merasa terganggu akibat bau menyengat dari sungai yang tercemar.
Mereka berharap agar pemerintah Kota Bogor dan pemerintah pusat turut membantu menanggulangi pencemaran limbah sungai tersebut. Bang, lihat tayangan tadi kayak abang pening banget ya. Pusing. Masalah lingkungan sampai segitunya ya. Kayaknya kayak beberapa tahun lalu orang belum terlalu paham, belum terlalu acuh lah soal lingkungan. Tapi sekarang kita lihat kayak gitu, kayaknya aduh sedih banget. Tadi 2 tahun yang lalu di sana masih hijau, masih seperti Niagara Falls gitu ya. Oke, karena ini permasalahannya kayak dia pelik gitu. Kita ngopi dulu ya Bang ya. Kalau Mas Kali Bang, lihat-lihat. Lemas gua nggak ada kopi dari tadi. Kumaha tuh Neng? Ya sebentar ya Bang, aku bikin dulu ya Bang. Nah, kalau misalnya lingkungannya sudah seperti itu, sebenarnya masyarakat berhak menuntut siapa sih Bang? Itulah dilema sebenarnya yang mau saya bahas tadi. Kalau mengharapkan gugatan ke pemerintah, masalahnya putusan apapun terhadap pemerintah, kalau tidak dilaksanakan, tidak ada sanksinya. Karena di Indonesia tidak dikenal contempt of court. Kalau di Singapura, di common law, apabila ada putusan pengadilan tidak dilaksanakan lembaga pemerintah, masuk penjara. Tapi kalau misalnya masyarakat berhak tidak untuk menggugat semua pabrik yang ada di sekitarnya misalnya? Justru berhak. Masyarakat berhak menggugat siapapun penyebabnya. Baik penyebab adanya limbah maupun menggugat lembaga pemerintah yang lalai. Itulah namanya perbuatan melawan hukum. Paham banget kayak Bang Hotman. Tepuk tangan dulu dong. Sambil ngopi, sambil ngopi. Terima kasih. Lu jangan lupa Lamborghini gua dari sana. Diminum dulu Bang kopinya. Ya. Gimana, enak nggak? Enak. Tadi saya udah nggak bisa mikir, lama banget sih Kopi Toraja ini datang, top Kopi Toraja. Iya betul banget, ini tuh top Kopi Toraja, kopi hitam khas Toraja yang harganya terjangkau tapi kualitasnya top banget Bang. Coba diminum lagi kopinya Bang. Jangan lupa dihabisin ya Bang. Soalnya, nih kenapa harus dihabisin kopinya, kita tuh lagi sayang air Bang. Karena banyak banget masyarakat di luar sana yang susah banget dapetin air bersih buat dikonsumsi. Udah habis itu langsung glek gitu. Wah, luar biasa Nggak boleh Bang. buang-buang air emang kan. Kalau gitu Makasih sampai dulu ya. Mantap. Oke Bang, lanjut kita ke kepada Pak Puarman tadi. Ya, Udah siap, lihat Bang. tadi Niagara Falls-nya sekarang kayak gitu, itu baru kemarin. Ya, itu baru kemarin. Bagaimana Anda memperjuangkan sesuatu kalau Anda tidak tahu penyebabnya? Ya. Penyebabnya siapa yang lalai? Apakah KLH atau perusahaan yang membuang limbah atau siapa? Kalau menurut saya dua-duanya. Dua-duanya. Jadi tahun lalu kami sudah pernah mengangkat masalah ini. Ya. Dan kami juga sudah memberitahu pemerintah, ini titik-titiknya yang diduga melakukan pencemaran. Ya. Itu sudah ditindak. Ditindak siapa yang ditindak? Perusahaannya dikenakan sanksi. Oh, Dikenakan sanksi. sudah ada presiden. Sudah dikenakan Oke, sanksi. terus? Cuman itu hanya menggunakan perda, Bang Hotman. Kenapa? Menggunakan perda. Yang hukumannya hanya dendanya 10 juta sampai 15 juta. Begitu. Nah, kami sekarang berharap untuk tahun sekarang karena masih berulang lagi. Ini harus lebih tegas dan lebih keras. Satu-satunya tegas adalah harus dicabut SK AMDAL-nya. Jadi nggak beroperasi lagi gitu Ya, Bang? karena saya nangani banyak kasus PLTU. Siap. Ya, langsung kebetulan saya memang mewakili konglomeratnya, jadi saya tahu hatinya langsung ketakutan. Ya, jadi kamu harus data perusahaan-perusahaan di sana, catat semua kesalahannya, itulah bikin sebagai dasar gugatan. Bila perlu 1000 tergugat 1 sampai 1000, biasanya terakhir KLH begitu loh. Pokoknya siapapun dengan kesalahan sekecil apapun tidak boleh luput termasuk gitu ya. kalian. Itu namanya barulah namanya the dream case. Nama Anda bakal mencuat, habis itu Anda beralih menjadi pengacara komersil gitu. Seperti yang satu ini. Oke, kita sudah ada ahli lingkungan dan juga Pak Dirjen. Nah, Oke, kita sekarang- langsung tanya nih sama Pak Dirjen mungkin. Pak Karliansyah. Dirjen, Pak Karliansyah. Nah, ini dia. Tuan rumah sebenarnya, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. PPKL, Pak ya. Pertanyaan saya, untuk kasus Ekoton tadi, siapa yang bertanggung jawab? Yang harus digugat siapa? Ya, di dalam undang-undang perlindungan lingkungan itu jelas si sumber pencemar begitu. Sumber Berarti pencemar. pabriknya ya yang beroperasi Betul, jadi kan di ada sana. istilahnya polluters pay principle.
Apa itu bahasa Batak bukan? Prinsipnya si pencemar harus membayar. Oke. Memulihkan gitu ya. Jadi yang memang harusnya tahu persis siapa sumber pencemarnya begitu. Jadi menurut Bapak salah sasaran gugatannya? Betul. Begitu ya? Iya. Tuh dengar tuh. Benar kan gue bilang kan? Kurang pihak istilahnya kan dalam hukum acara ya. Betul. Jadi gimana selanjutnya Pak? Ya, jadi tadi disebut-sebut KLHK. Kami tugasnya adalah menyiapkan NSPK, norma standar prosedur kriteria. Semua sudah ada dari Pak Bang Hotma sampaikan, AMDA sudah ada aturan mainnya. Kemudian baku mutu, semua jenis industri di Indonesia semua punya buku masing-masing. Kemudian kita awasi. Jadi semuanya berjalan. Nah, tetapi dalam kasus ini tadi saya ingin luruskan tidak serta-merta bahwa tadi Anda sampaikan ini karena industri gula. Saya belum berani menyatakan itu karena bukti belum ada gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu dari data yang kita miliki ini musim kemarau panjang. Biasanya kalau temperatur antara atas bawah itu berbeda, dia akan membalik. Nah, kita tahu persis bahwa sungai-sungai Indonesia itu sudah demikian parahnya gitu ya. Sedimentasi sudah tebal sekali. Jadi membalik dia, racun yang di bawah itu ke atas, matilah. Karena nggak ada oksigen gitu dari itu. Jadi. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada nggak? Misalnya setelah mengawasi terus ada yang salah beroperasi, akhirnya begini, apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Jadi tadi Bang Hura juga sampaikan di Indonesia itu aturannya yang lingkungan itu konkuren. Ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota. Nah ini kan kabupaten kota. Nanti naik ke provinsi. Kami itu boleh masuk kalau mereka sudah hand up. Masuk itu. Tapi karena yang viral, kami masuk. Jadi kami sudah menurunkan tim waktu beberapa hari yang lalu ke lokasi dan sekarang lagi analisis laboratoriumnya begitu ya. Jadi kalau jelas-jelas seperti yang di Cikeas itu ada misalnya bypass, itu nggak pilihan lain, langsung gakum, tidak perlu lagi dibinasakan gitu. Apa yang dibinasakan? Perusahaannya. Udah. Ya. Sudah. Kalau begitu dalam kasus Sungai Brantas kan sudah nyata-nyata buktinya banyak. Kenapa belum dibinasakan Pak? Tadi Pak. Buktinya tadi kan kita Pak Bang Hotma nanya apa buktinya. Kalau yang di Cikeas kami sudah ada beberapa yang bypass. Langsung kami serahkan kepada teman kami ke Dirjen Gakum tadi untuk dibinasakan. Karena ini tidak perlu dibina lagi karena itu pasti terencana. Jadi masyarakat juga yang menggugat harus mengumpulkan bukti-bukti yang otentik sebenarnya itu ya. Nanti kita juga ke Pak Harsanto sebagai ahli hukum lingkungan. Kita break dulu ya Bang ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Persis bahwa sungai-sungai Indonesia itu sudah demikian parahnya gitu ya. Sedimentasi sudah tebal sekali. Jadi membalik dia, racun yang di bawah itu ke atas, matilah. Karena nggak ada oksigen gitu dari itu. Pak Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab Bapak ini Karliansyah. Jadi hanya untuk meringkas. Jadi Bapak juga sependapat kalau ada organisasi atau masyarakat yang menggugat pelanggaran lingkungan hidup harus digugat perusahaan penyebab kerusakan tersebut. Betul. Tidak bisa hanya membebankan saja ke KLH. Ya, sekali lagi karena prinsipnya itu polluter pays principle. Jadi sumber pencemar itulah yang menjadi ujung dari segala permasalahan. Begitu. Ya. Yang kedua, tanpa harus menunggu digugat oleh perusahaan swasta atau oleh masyarakat yang jadi korban, kenapa bukan Pak Dirjen KLH langsung yang inisiatif untuk mencabut izinnya? Tanpa harus capek-capek menggugat. Ya tadi sekali lagi bahwa kami dibatasi oleh aturan. Jadi ada pembagian kewenangan, mana yang kewenangan kabupaten kota, mana yang provinsi, mana yang... Tapi masa terbatasi dengan birokrasi gitu loh Pak? Tadi kalau sudah menjadi viral tahu, kita dapat laporan dan kita bisa saya turunkan tim ke lapangan, ada buktinya, langsung kita tindak. Nah, itu maksud saya, kenapa nggak turunkan tim seperti tadi, sungai tadi udah hitam begitu, sudah waktunya Pak ya? Sudah Pak. Yang di Sungai Cikeas? Iya. Cilengsi. Kami 3 hari yang lalu juga menurunkan tim lagi ke Cikeas, Cilengsi, sudah ada kami datanya lagi analisis laboratorium. Mana sumbernya begitu ya, karena yang dulu sudah kami beri sanksi. Kira-kira ada berapa perusahaan yang menjadi biang keladi Sungai Cilengsi? Yang kira-kira berapa? Hasil temuan Bapak? Iya, kalau yang tahun lalu 8, sudah kami beri sanksi semua itu. Bener nggak 8, apa lebih? 9. 9. Sanksinya atau hanya diperingati atau hanya dikasih? Lagi-lagi di undang-undang lingkungan dimanapun itu berlaku ultimum remedium. Ya. Artinya administrasi dulu yang duluan. Paksaan pemerintahan, pembekuan izin, pencabutan izin, kalau tidak baru pidana. Tetapi kalau sumber pencemaran itu langsung yang bahan berbahaya beracun,
bisa kita langsung pidana. Dan selain itu, selain dipidana, ultimum remedium tadi kita bicara, ada nggak solusinya? Jadi misalnya perusahaan ini bertanggung jawab untuk memulihkan kembali, membantu masyarakat misalnya. Jadi pertama kan tadi kita ada aturan main baku mutu. Setiap saat tidak boleh terlewati. Jadi artinya kalau kami dalam pengawasan menemukan itu, maka tadi pembinaan dulu. Anda kami kasih waktu 1 bulan. Biasanya untuk memenuhi. Baik, selesai. Tetapi kalau ini 1 bulan belum, ada lagi yang kedua. 3 kali tidak hukum. Jadi ini aturan mainnya begitu. Oke, dalam berbagai kasus pelanggaran lingkungan hidup, sudah beberapa kasus di mana kalau KLH yang gugat, dia menuntut ganti rugi. Seperti contoh kebakaran hutan. Sudah beberapa kali KLH menang sampai dihukum si perusahaan tersebut harus membayar ke KLH, ke negara, triliunan rupiah. Kalau menggugat KLH boleh menggugat ganti rugi, tapi kalau digugat ganti rugi KLH nggak mau, gimana itu Pak? Atau sudah pernah nggak ada kasus KLH dihukum ganti rugi? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya. Karena memang nggak mungkin dibayar gitu. Iya, itu jadi apa tadi saya koreksi juga. Jadi sebenarnya ASN, aparat sipil negara itu juga bisa dikenai sanksi. Kalau sampai tadi pembiaran dan pencemaran, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan nyawa orang lain, si pemberi izin, pengawas, pidana. Ya dalam hal ini wali kota, gubernur atau pemberi izin. Dalam hal ini tadi kan wali kota, bupati, gubernur, menteri punya aparat pengawas. Renteng. Lalai dalam melakukan pengawasan. Oke, sekarang kita menuju ke Pak Harsanto Nursadi selaku ahli hukum lingkungan. Ini udah ada pelapor dan kita juga sudah mendengar bagaimana dari pihak Dirjen KLHK. Mungkin pertanyaan pertama, apa kekurangan strategi mereka? Ya kasus pertama dan kedua. Menurut Bapak apa kekurangannya? Iya. Pertama tentunya saya appreciate dulu Ekoton menggugat gitu. Tetapi menurut saya itu sangat sederhana. Gugatan terlalu lemah gitu ya. Kenapa? Harusnya yang digugat perdata ya, strict liability ya, terhadap perusahaan. Kemudian dipidana ya. Jadi Undang-Undang Lingkungan yang baru atau Undang-Undang 32 tahun 2009 itu sudah berubah ya. Melewati baku mutu 0, sekian itu udah pidana. Begitu. Jadi sebenarnya sudah kencang betul itu ya. Jadi kalau menurut saya kalau cuman menggugat pemerintah memperbaiki SOP ya oke, tapi ya biasa-biasa aja. Pertanyaan saya begini. Ya. Di sepanjang aliran sungai itu kan banyak perusahaan. Betul. Air yang diambil sampel untuk bagi mutu, air yang di mana? Karena bisa saja pencemaran di sana tapi yang diambil sampel di daerah sini. Baik. Gimana itu? Ya. Itu sangat teknis sebenarnya, Bang. Tapi secara sederhana begini, kan kalau undang-undang lama, namanya pencemaran itu kan baku mutu lingkungan. Jadi seluruh sungai dilihat terjadi pencemaran atau tidak. Kalau undang-undang baru itu keluar, ya jadi tentunya yang harus dicek itu keluarnya limbah. Langsung dari corong itunya pabrik gitu. Boleh saya tambahkan? Jadi sebenarnya tadi ada 3 poin itu ya. Pertama di upstream industri tersebut, jadi sebelum industri itu. Yang kedua di tengah-tengah industri sendiri, kita namanya ada punya titik penatan. Disitulah kita sama-sama sepakat bahwa Anda harus memenuhi baku mutu di situ. Yang ketiga di downstreamnya, setelah beberapa meter di titik penatan. Artinya kalau perbedaan mencolok, tahu persis di sumbernya. Betul. Nah, tadi Pak Prigi sampaikan sudah ada Pak Prigi Permen ya, nomor 93 tahun ini yang mewajibkan industri untuk memasang alat deteksi real time di masing-masing penatan. Jadi sanksinya apa kalau nggak dipenuhi? Tadi pencemaran, Pak. Kalau dia pencemaran masuk itu. Saya perlu jelaskan tadi ya. Jadi bisa nggak KLHK langsung turun? Kalau langsung turun dan misalnya terjadi pencemaran, KLHK punya 2 instrumen, namanya second line enforcement sama second line pengawasan inspection. Nah, tetapi kelemahan undang-undang kita walaupun itu sudah maju, mereka hanya bisa menyetop. Oke, stop. Nah, siapa yang bisa mencabut izin? Yang mengeluarkan izin. Kalau izin lingkungannya keluar dari bupati, wali kota, mereka yang bisa menindak. Kalau keluar dari gubernur, mereka yang bisa menindak. Berarti daripada kurang pihak, setiap gugat semua pukul rata. Iya, akhirnya begitu. Itu strategi pengacara. Dan selanjutnya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk memulihkan kembali lingkungan? Oh, begini. Kalau
misalnya seperti Mas Prigi dari Ekoton. Ekoton sebagai lembaga lingkungan, ya NGO lingkungan itu hanya bisa menggugat pemulihan lingkungan. Dia tidak bisa menggugat ganti rugi. Tidak boleh menggugat kecuali yang gugat itu masyarakat dengan gugatan kelompok. Iya, class action boleh. Oh, jadi Hiu nggak bisa ganti rugi lo, jangan harap lo. Ini pemulihan lingkungan aja. Kalau bisa apa Lamborghini harus itu Pak. Itu udah ada presidennya Bang. Jadi begitu ya. Ya, jadi ada presidennya Walhi menggugat tapi dia meminta ganti rugi. Ditolak itu. Ditolak ya, karena bukan dia yang dirugikan, tapi agar diperbaiki semuanya. Itu begitu. Wah, ini pelajaran terbaru. Iya kan, karena berbeda ya kalau Pak begitu, ya. Kalau gitu lain kali kalian di belakang aja, suruh masyarakat yang gugat gitu loh. Nanti kalau berhasil bagi dua. Memotivasi aja, memotivasi sebenarnya. Kumpulkan warga. Nanti kita juga akan memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk langsung bertanya kepada kedua narasumber kita. Kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami di Hot Room. Lingkungan itu hanya bisa menggugat pemulihan lingkungan. Dia tidak bisa menggugat ganti rugi. Tidak boleh menggugat kecuali yang gugat itu masyarakat dengan gugatan kelompok. Iya, class action boleh. Saudara Prigi, lu kan aktivis lingkungan hidup. Ini kesempatannya bagi saudara untuk minta solusi dari Pak Dirjen kerusakan lingkungan hidup atau protes atau marah-marah. Coba. Begini, kita itu punya status lingkungan hidup. Ada laporan tahunan dari provinsi. Kita juga ada pemantauan Jasa Tirta, Dinas Lingkungan. Memang menyatakan ada beberapa industri yang melebihi baku mutu. Jadi kalau ada baku mutu BOD, COD, mereka jauh di atas standar. Kalau standarnya itu 70, dia sampai 550. Jauh banget. Kalau kemudian standarnya 150 sampai 1.500, Pak. Ada pabrik kertas. Itu yang lalai siapa ngawasi? Yang lalai mereka mengawasi. Siapa itu? Pak Dirjen atau siapa? Ada dinas. Sebut maksudnya. Ada kementerian atau wali kota. Ada kementerian lingkungan hidup. Karena ini sungai nasional. Sungai Berantas ini bukan sungai level kabupaten, provinsi bukan, tapi dia statusnya sungai nasional. Maka kewenangan pengawasan dalam pencemaran ada di pusat gitu loh. Oh begitu. Kata siapa itu? Ada permen PU-nya, ada permen PU kita tanya nanti ke Pak 04/2015. Dan artinya memang ini bukan sekali dua kali, sudah beberapa sampai tahun 2000 mulai sekarang itu terjadi seperti itu, pengulangan. Terus menerus dan baku mutu jelas. Jadi jawab sekarang yang lalai Kementerian Lingkungan Hidup. Ada Gubernur Jawa Timur, Kementerian PUPR dan KLHK. Mereka lalai membiarkan ini terus berulang. Kalau gitu sekaligus deh, biar nanti dijawab Pak Dirjen. Coba apa protes kamu ke Pak Dirjen Lingkungan sama ke ahli hukum apa? Kita protes dan berharap ya. Tahun lalu betul seperti dibilang Pak Dirjen kemarin, bukan 8 Pak. Ada 9 industri yang sudah ditindak ya. Seperti yang saya bilang. Tindakannya terlalu ringan atau apa? Sangat ringan. Itu sangat hanya denda yang 10-15 juta Jadi ya. apa? Keluh kesahnya apa? Ya. Nah kami minta untuk tahun sekarang kan ini berulang lagi. Ini ditindak dengan yang lebih tegas dan keras. Seperti apa? Sepertinya menggunakan undang-undang LH lagi Pak. Tidak lagi menggunakan Perda. Jadi jangan lagi dianggap sebagai pelanggaran administrasi gitu loh kan. Begitu. Tuh, Bapak lebih tahu lah. Pak Dirjen gimana ini Pak? Ya. Kata Pak Prigi tutup aja. Kementerian Bapak lalai katanya. KLH, gimana itu? Ya tadi mungkin Pak Prigi salah tafsir ya. Jadi kalau yang badan sungai memang PU, itu nasional begitu. Tapi kalau tadi lagi kualitas airnya itu kita sudah tadi dibagi. Kalau sekali kabupaten di kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Kami tadi sudah menyelesaikan tugas kami, NSPK-nya sudah lengkap semuanya. Dalam hal tadi Pemda tidak mampu, kami akan turun. Kalau parameter yang bermasalah, ada pembinaan tadi, dikasih waktu mereka untuk ini selesai gitu ya. Nah kalau tadi yang sebutkan ini terus-terusan di titik yang sama, Pemda yang lalai tadi itu, masa biarkan gitu? Lawan gimana? Sungai ini melewati 17 kabupaten kota, dan kalau yang kejadian terakhir ini ada 4 kabupaten yang dilalui begitu loh. Provinsi masuk tugasnya. Ini status sungainya sungai nasional gitu loh. PU tadi, badannya itu PU. Loh kan nggak bisa, kemudian ini kan harusnya satu sungai, maka harus diskusi dong. PUPR harus diskusi dengan KLHK, ngomong berdua gitu loh. Ini sungainya harus diskusi. Maksudnya kalau pemerintah daerah, apakah itu Pemda atau gubernur apa, sudah lalai bertahun-tahun, bukankah sudah waktunya kementerian turun? Ya. Betul tadi. Kalau mereka sudah tidak mampu lagi, kita akan turun. Tapi kan sudah sejak tahun 2000 katanya. Ya 2000 Pak.
Tadi 2000 selesai, Pak. Maju lagi. Ini berulang dan tidak tempat yang sama begitu. Kalau di tempat sama pasti kena hukuman. Makanya Anda harus buktikan industri mana yang seperti itu. Loh, gitu sudah ada data di Jasa Tirta itu tiap 3 bulan sekali memantau. Ada Adi Prima Surya Printa, ada Mekabok, ada Suparma, ada Pakrin. Baku mutu mereka malah beda standar, ada dokumennya itu. Kenapa di Jasa Tirtanya kok diam aja? Loh itu kan BUMN gitu loh. Mereka ya, itu kan pemerintah yang diberi kewenangan presiden untuk mengatur ke Sungai Brantas. Kenapa tidak rundingan, duduk bersama Jasa Tirta, PUPR, KLHK ngomong gitu loh. Tidak kemudian kita yang kena korbannya, Jasa Tirta, PDAM tiap hari harus kemudian mereka harus menghentikan operasional karena pencemaran terlalu tinggi gitu loh. Yang punya sungai ini yang mengatur, kalau tidak mampu serahkan ke provinsi gitu loh. Ini kan sebenarnya kan tahun 2015 di bawahnya itu kewenangan di provinsi. Tapi kemudian dengan adanya Permen PU 2015 diserahkan ke pusat, ke PUPR. Semakin ruwet. Kenapa? Ada ikan mati massal mereka jauh dari Jakarta ke Surabaya gitu loh. Kenapa tidak? Sudah kalau nggak mampu serahkan ke provinsi gitu loh. Ini kami punya data, Pak. Yang terakhir. Berapa hari yang lalu ya teman-teman ke lapangan. Jadi di upstream di hulu Sungai Surabaya tuh DO-nya oksigen terlarutnya itu 7,2. Itu sangat bagus. Di hilir 3,17. Normalnya itu 4. Jadi masih bagus gitu. Jadi gimana itu? Kejadian yang bisa kami buktikan ikan matinya bermasalah Senin, gitu. datangnya hari Kamis. Nggak bisa dong kemudian. Industri ini kan kemudian mereka nggak mau rugi gitu loh. Mereka kemudian datangnya siang hari, industri buangnya malam hari. Pada saat petugas datang udah bersih lagi harus akhirnya. ada real time dipasang di situ di outletnya, dipasanglah mata-mata di situ, ada CCTV di situ gitu loh. Oke, yang kedua Pak yang tadi Cikes Cilengsi. gimana Pak? Jadi lagi Pak, tadi Katanya terlalu ringan katanya. Betul, karena Pak Hotmanti sampaikan kan yang melalui izin Pemda Bogor. Mereka menggunakan perda mereka. Ya. Sebenarnya kalau mereka menggunakan Undang-Undang 32, luar biasa. Setahun 1 miliar, kalau memang dia sengaja, 1 tahun kurungan. Kalau Pemda lalai, KLH, Kementerian berwenang nggak? Tadi, karena mereka menggunakan kewenangan mereka, kami tidak bisa masuk. Mereka menggunakan kewenangannya. Hak mereka. Mereka memberikan sanksi. Tapi memang menggunakan perda mereka. Yang menurut teman-teman itu terlalu rendah. Kita usul saja gunakan Undang-Undang 32 begitu. Jelasannya gimana, Pak? Gimana Pak ahli ini gimana nih? Ya begini. Jadi harus jelas dulu tadi pertarungan antara PU dengan LHK. Sebenarnya badan sungainya memang punya PU, tapi airnya, nah itu baru baku mutu airnya baru nanti urusan LHK. Nah, kenapa Pemda Bogor menggunakan perda? Karena yang mengeluarkan izin Pemda Bogor. Lagi-lagi yang mengeluarkan izin. Iya. Nah, kembali lagi, bisa nggak LHK turun? LHK sudah turun, tapi dia hanya menyetop, tidak bisa mencabut izin. Karena SK-nya yang ngeluarin Pemda. Betul. Kalau yang mengeluarkan gubernur, ya tentunya gubernur. Itu juga harus dirunut bagi para penggugat. Jadi, nah tadi saya tambahkan, jadi bisa nggak DLH Bogor mempidana misalnya atau mensanksi dengan undang-undang? Bisa sekali. Berarti satu-satunya solusi adalah menggugat ke pengadilan, minta pengadilan yang membatalkan izinnya. Betul. Kalau Pemda atau KLH tidak mau. Ya, tuh, makanya dari kemarin cari gua kayak. Makanya hari ini datang ke Hotroom biar ketemu Pak Hotman. Oke, waktu kita tinggal 3 menit lagi, kita dengarkan harapan. Harapan dari Pak Puarman, gimana? Ada harapannya apa? Ya, tadi sebetulnya harapan sudah saya sampaikan. Ini masyarakat sudah sangat capek, sangat lelah, dan sangat menderita. Tolonglah ini segera diakhiri. Karena penyebabnya gampang kok untuk dicari. Kalau memang pengen mencari gitu ya. Jadi saya minta dalam hal ini, saya mengakui DLH sudah berbuat bagus Pak, tahun lalu Pak. Tapi minta sekarang lebih keras dan tegas lagi. Mungkin disupport sama KLHK gitu. Oke, kalau himbauan Bapak kan sudah gugatan. Prioritaskanlah kali Brantas. Ada APBN di dalam Brantas. Tidak ada APBN di Brantas. Kalau di Citarum triliunan rupiah, tapi di Brantas tidak ada, maka harus dialokasikan uang APBN di Brantas gitu loh. Kemudian yang kedua, jangan sembrono, harus hati-hati di bawah itu. Yang sembrono siapa? Mereka, teman-teman di Jakarta, KLHK, PUPR, Presiden, jangan sembrono. Ada 5 juta orang yang mengkonsumsi air Brantas itu bahan baku air minumnya gitu. Maka harus ada prinsip kehati-hatian. Maka kejadian 5 kali ikan mati massal di 5 tahun terakhir harus menjadi alat untuk kemudian memperbaiki kualitas air kali Brantas. Penutup dari Pak Dirjen gimana Pak? Silakan Pak. Jangan sampai sembrono katanya. Pertama saya ingin menyampaikan tadi harapan dari Pak Farman ya. Saya akan undang DLH Bogor dan Bekasi. Kita akan selesaikan itu. Kemudian yang Pak Prigi, saya ingin juga
catatan kami, evaluasi kami itu 70-80% sumber pencemar itu dari kegiatan domestik. Domestik artinya penduduk setempat. Persis. Jadi artinya apa? Perilaku masyarakat harus diubah begitu. Industri itu hanya 20-25% begitu. Tapi yang besar itu berarti yang harus kerja keras mencari bukti lagi. Kalau kita kali Surabaya, 86% pencemar adalah industri. Harus dipilah-pilah dulu, Pak. Sungainya. Kalau domestik kan cuma toilet doang. Nggak bisa. Kalaupun masyarakat, pemerintah dong harus mengedukasi masyarakat. Mereka yang tinggal di tepi sungai itu ada izin PU. PU yang punya bantaran sungai membiarkan orang tinggal di tepi sungai. PU harus menggusur mereka karena mereka sumber pencemaran gitu loh. Pak Kardiansyah. Pemerintah yang harus bertanggung jawab, bukan masyarakat salah kalau pemerintah tidak pernah mengatur, nggak ada plakat-plakat himbauan. Saya ingin luruskan dari Mas Prigi, jadi kami ada APBN ya, yang hanya LHK di Direktorat Jenderal kami itu 46 unit instalasi pengolahan air limbah sepanjang Brantas. Kota Malang, Sidoarjo, Tulung Agung, Kabupaten Malang, Batu itu ada 42 semuanya. Jadi ada 30 juta orang di Brantas itu, Pak. Tidak cukup dengan seperti itu. Artinya kan ini kan tidak hanya Brantas, kita punya ribuan sungai di Indonesia. Kita punya 15 das prioritas Indonesia. Kalau begitu, solusi terakhir, yuk kerja lagi cari bukti. Oke, itu yang bisa dilakukan ya. Ya. Oke, konklusinya apa Bang? Sedikit. Kesimpulannya, kalau menggugat tidak efektif kalau hanya lembaga pemerintah yang digugat. Selalu gugat sebanyak mungkin perusahaan di sekitar itu. Cari buktinya juga. Dan tentu kalau bisa, karena ganti rugi tidak bisa dikasih kepada lingkungan hidup, suruh masyarakat. Tapi memang gugatan kelas action itu rada complicated karena kriteriumnya banyak. Kalau misalnya di daerah itu ada 1 juta orang, ya memang sekelompok. Itu jadi perdebatan apakah dia benar-benar mewakili, ya. Itu jadi perdebatan tersendiri juga. Mungkin dilakukan kan Bang? Mungkin banyak kelas action. Disitulah memang peranan pengacara itu sangat penting. Gitu loh, ya. Itulah mengapa. Terima kasih Bang Hotman, para narasumber dan para pelapor sudah hadir di Metro TV di Hot Room. Akhir kata saya Ajeng Kamarati dan Gus Lora Hotman Paris. Inilah program yang benar-benar membahas kasus nyata oleh pengacara benaran. Jadi jangan lupa terus saksikan Hot Room Selasa 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam.